nggak usah dorong-dorong. Nggak usah dorong dong, woi. Biasa aja kali. Woi, mereka masih saksi, woi. Kau biasa aja lah. Woi, itu masih saksi. Woi, nggak usah dorong-dorong. Woi, biasa aja dong. Masih jalan. Santai, woi. Masih jalan. Kan masih saksi, Bang. Santai aja, Bang. Jalan dulu, kasih jalan. Kenapa? Buka nggak? Buka nggak? Macam-macam. Bang, misi bang. Bang, awas, woi. Bang, kita juga ambil dasar, Bang. Lompat. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tapi kan Saudara Panji Gumilang itu kan tidak menghormati MUI kan. Jadi dipanggil bagaimanapun dia tidak akan datang. Karena dia menganggap dirinya sangat kuat. Oleh karena itu saya terus terang secara pribadi, ini pendapat pribadi ya. Menurut saya sebaiknya masalah Zaitun ini, terutama masalah Panji Gumilang ya, bukan Azaitunnya bagi saya yang jadi apa. Persoalan yang ditimbulkan dan kegaduhan ditimbulkan ini bukan oleh Azaitunnya menurut saya, tapi oleh sosok pemimpinnya yang bernama Saudara Panji Gumilang ya. Menurut saya sebaiknya supaya semuanya merasa diperlakukan secara adil, dia merasa diperlakukan secara adil dan yang lain juga merasa diperlakukan secara adil, maka sebaiknya kasus Panji Gumilang ini dibawa ke ranah hukum untuk diadili dengan seadil-adilnya ya, sehingga dengan demikian nanti kalau seandainya sudah hakim sudah memutuskan ya kita patuh kepada apa yang diputuskan oleh hakim. Jadi kalau kata menurut saya ya kalau kita ingin ya kegaduhan ini berakhir, maka menurut saya ya bawa saja masalah ini secepatnya diproses oleh polisi, dibuat proses verbalnya, diserahkan kepada kejaksaan dan jaksa membuat tuntutannya lalu dibawa ke pengadilan untuk diuji secara bersama-sama ya. Silakan Saudara Panji Gumilang mendatangkan pembelanya gitu kan ya, silakan dia berargumentasi dan pihak yang menggugat nanti juga akan seperti itu punya pembela dan juga punya apa namanya argumentasi sehingga nanti diuji ya. Sehingga nanti hakim bisa memutuskan ya, mana yang benar. Ya. Baik. Saya begitu yang terbagus ya. Jangan biarkan bergantian kayak begini sekarang. Menurut saya ini selesaikan secara hukum karena negara kita negara hukum kan gitu ya. Baik Pak Anwar. Itu sebaiknya saya secara pribadi saya menyarankan kasus ini sebaiknya dibawa karena hukum. Ya.
Pemirsa, Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP Ihsan Tanjung melaporkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang ke Bareskrim Polri. Surat tanda terima laporan polisi telah diterima oleh FAPP dan proses selanjutnya diserahkan pada pihak kepolisian. Proses pelaporan yang dilakukan oleh FAPP berlangsung dari siang hingga malam hari. Hal tersebut dikarenakan adanya proses transkrip dalam pelaporan barang bukti. Setelah menerima surat tanda terima laporan polisi atau LP, selanjutnya FAPP menyerahkan proses pemeriksaan kepada pihak kepolisian. Dalam LP tersebut, Panji Gumilang dikenakan pasal 156A KUHP. Panji Gumilang dilaporkan karena dianggap telah melakukan penistaan dan penyimpangan agama. Mudah-mudahan karena ini laporan yang pertama dari aspek hukum, mudah-mudahan laporan kami ini menjadi trigger untuk memulai masalah ini masuk ke ranah hukum. Ya. Kita lengkap buktinya semua. Kita sudah kompilasi semua bukti-buktinya. Ya. Ya. Pegang. Ya. Ini semua rekaman yang kami kumpulkan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran oleh Saudara Panji Gumilang. Pak Hendra, klien Anda dilaporkan atas dugaan penistaan agama yang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila. Bagaimana Anda melihat laporan tersebut, Pak Hendra, dan bagaimana pula respon atau tanggapan klien Anda terhadap dugaan tersebut? Iya, dari kami prinsipnya kalau itu memang hak setiap warga negara untuk menyampaikan tentang pendapatnya, dalam hal ini khususnya melaporkan siapa saja yang menurutnya memang dinilai ada pelanggaran terhadap undang-undang tertentu. Tentunya bagi klien kami dari awal sudah memberikan informasi kepada masyarakat. Klien kami ini adalah seorang pendidik, pimpinan pondok pesantren yang kelasnya ini bukan lagi di tataran nasional, tapi sudah kelas internasional, Mas Iqbal. Jadi tidaklah mungkin menurut klien kami ini, Pak Syekh Profesor Dr. Panji Gumilang NP ini melakukan satu tindakan penistaan yang dianggap oleh masyarakat tersebut itu. Jadi anggapan-anggapan itu sebetulnya keliru. Tapi memang kalau kita lihat dari berbagai kejadian, runtutan kejadian yang hari ini kami duga ini ada bentuk skenario yang memang menggiring ke arah kriminalisasi yang tentunya kami harapkan semua masyarakat ini bisa melihat dengan mata hati yang jernih. Yang kita inginkan ini jangan sampai bisa diprovokasi oleh orang-orang tertentu yang melihat persatuan dan kesatuan di Indonesia ini pada khususnya sangat sudah tertata baik, tapi dengan adanya kejadian ini kita berharap jangan sampai ini menjadi titik awal perpecahan di antara umat Islam atau khususnya bangsa Indonesia. Itu harapan dari klien kami itu Syekh Panji Gumilang. Baik. Jadi sudah bukan kelas nasional lagi, sudah kelas internasional dan jangan sampai terprovokasi. Nah, Pak Hendra, pertanyaannya kemudian bagaimana Anda melihat pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa ada aspek pidana, Pak, dalam polemik Ma'had Al Zaitun? Iya, itu kami lihat hanya sebatas dugaan ya. Jadi dugaan-dugaan dalam perspektif hukum ini
memang harus dikedepankan. Sah-sah saja apabila Pak Profesor Mahfud MD ini melihat hal ini karena dia seorang mungkin latar belakang hukum ya, ahli tata negara. Tapi tentunya hari ini persoalan ini sudah mengkerucut. Kita percayakan kepada institusi kepolisian dalam hal ini Mabes Polri yang hari ini proses yang ditangani oleh Bareskrim. Ya tentunya kami menghormati segenap upaya apa yang dilakukan oleh institusi kepolisian ini. Baik. Pak Hendra, apakah pihak Panji Gumilang akan siap jika nanti dihadapkan dengan saksi atau bukti yang mendukung pernyataan bahwa Panji Gumilang itu menista agama? Ya kita lihat nanti sejauh mana bukti-bukti tersebut atau saksi-saksi tersebut yang dituduhkan kepada klien kami ini, apakah memang bisa membuktikan atau tidak. Kita lihat ini hari ini kita akan pelajari semuanya, kita komunikasi kepada pihak kepolisian. Jadi nanti apa saja yang akan disiapkan Pak oleh tim kuasa hukum Pak Hendra beserta teman-teman dalam menghadapi laporan tersebut Pak Hendra? Persiapan kuasa hukum ya tentunya saat ini normatif ya, berkait dengan beberapa hal dokumen-dokumen yang mengarah kepada perkara yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Baik Pak Hendra, kemudian nanti juga apakah akan siap jika nanti akan diklarifikasi terkait kepemilikan ratusan rekening atas nama Panji Gumilang Pak? Saya kira kalau persoalan itu tidak ada hubung kaitnya dengan apa yang hari ini dilaporkan ya. Mungkin saya belum bisa menjawab. Maaf. Baik, Pak Hendra terakhir, jadi besok akan datang bersama Panji Gumilang dan apakah akan membawa didampingi juga dengan pendukung Al Zaitun, Pak? Kita lihat besok, kalau persiapan kita sudah lakukan, tentunya kembali lagi kepada klien kami, ya sekiranya besok bisa hadir dalam kondisi sehat, tidak ada halangan, tentunya kami akan dampingi bersama-sama. Seperti itu. Baik, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi. Pak Hendra, terima kasih. Anda dilaporkan, ini serius sekali karena datang ke polisi yang melaporkan Anda dengan tuduhan menista agama dengan beberapa contoh ya. Saya nggak akan lebih detail kepada contoh itu, tapi saya hanya ingin bertanya kesiapan Anda untuk menghadapi pemeriksaan. Saya tidak pernah menistakan agama. Tapi akan... Kalau ditanya, ya saya bilang, saya tidak pernah menistakan agama. Apalagi itu agama saya. Agama orang lain saja tidak pernah saya nistakan. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir.
Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam jangan sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Dia langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustadz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustadz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok, dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti se-Jabodetabek sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. What? Tadi saya punya rencana. Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini dia. Oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu saudara. Video seorang warga Lampung membubarkan ibadah di sebuah gereja yang tengah berlangsung viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @terang_media pada Senin 20 Februari 2023, terlihat seorang pria masuk ke sebuah gereja yang di dalamnya tengah berlangsung peribadatan. Saat itu terlihat warga tengah beribadat dengan khusyuk. Namun pria tersebut dengan tidak sopan menghentikan prosesi ibadah. Disebutkan pembubaran prosesi ibadah itu terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD Lampung. Akibat aksi intoleran tersebut, ibadah minggu di gereja tersebut harus terhenti.
Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kita ibadah, Pak. Ya, kami maklum. Mungkin kami mohon maaf juga. Ini tidak melarang, mungkin bapak-bapak sudah sama-sama Bapak Dominus juga sudah hadir sama Bapak Bupati dan Bapak Kapolres kemarin. Mungkin bisa saya ganggu sebentar. Kita ibadah nih, Pak. Ya saya tahu. Iya, kita ibadah. Nanti Pak setelah ibadah baru kita berbicara, Pak. Bukan seperti itu. Bapak kan sudah kita. Enggak, Pak. Saran kami ini ibadah, Pak. Betul kan, kemarin kita sudah ada kesepakatannya. Bapak kan sudah tahu. Tapi itu saya tidak ikut rapat kemarin, Pak. Siapa bilang Bapak tidak ikut? Waktu keputusan pertama itu saya tidak ikut. Ya, Pak. yang kedua kan Bapak ikut. Ya, tapi tidak ikut di situ, Pak. Saya enggak apa, Pak. Jadi begini saja, saya mohon maaf sama bapak-bapak ibu semua. Saya tetap harus menjalankan tugas saya. Walaupun Bapak juga menjalankan tugas saya, menjalankan tugas saya. Dengan sangat terpaksa, saya mohon maaf. Bapak kan sudah diingatkan. Ya bukan begitu, Pak. Kita tolong kami, Pak. Kami mau beribadah, Pak. Bukan kami. Tolong kami, Pak. Tolong. Kami ini mau beribadah, Pak. Kami mau memuji Tuhan. Tolong Pak ya. Jangan Bapak nyembah sama saya. Jangan Bapak nyembah sama saya. Ibu tidak nyembah dengan saya. Ibu tak perlu nyembah. Saya bukan pastor Ibu. Tolong. Kami bukan Tolong Ibu. Kami ini warga negara Indonesia, Pak. Kami warga negara Indonesia. Kami, Pak. Tolong, Bapak. Tolong. Saya tolong. Tolong kami, Pak. Viralkan semua ini. Viralkan semua ini. Ibu, tolong kawan-kawan. Tolong mau beribadah. Kami warga Indonesia. Kami tidak mengganggu. Kami tidak ada Pak Bacaman. Kami tidak ada dunia itu. Kami ada tolong kami. Tolong kami. Tolong kami Pak Jokowi. Tolong kami Pak Jokowi. Tidak ada masalah di Indonesia. Tidak, ini Bapak kan kemarin sudah saya tidak mau. Kamu mendengarkan firman. Kami di Kristen. Kami tak diundang. Kami tidak diundang. Seluruh gereja ini diundang. Kami minta maaf. Tidak diundang. Jangan Bapak, jangan melarang. Biar aja Pak, biar tahu Pak Jokowi. Biar saja tahu. Biar viral di Indonesia ini. Ada betul. Jadi kenapa Bapak itu yang Kristen juga hadir? Kami tidak hadir Pak. Kami tidak hadir. Pak Pendeta hadir. Aku tunjukkan foto Bapak hadir bersama Pak Wakil Bupati kan? Waktu pertama keputusan itu tidak ada saya di situ, Pak. Itu keputusan sepihak. Jangan kami diganggu Pak. Kami tidak mengganggu.
Tuhan. Itu makanya kami di sini di luar. Udah ada ini apa? Kami situ. Oleh memang pikiran yang bagus kalian itu tunggu dulu jam beribadah. Baru ngomong baik-baik. Itu aja. Kan sama-sama ada aturan sama-sama beragama. Aturan yang mana? Aturan yang mana yang dilarang beribadah? Aturan yang mana? Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, Bapak tahu itu. Iya. Kan sesudah siap beribadah kan bisa ngomong baik-baik. Janganlah kayak gini. Baru udah menjalankan firman Tuhan kalian bikin ribut. Kalau sudah siap apa? Beribadah baru ngomong bagus. Kami tidak melarang Bapak beribadah. Ya di tempatnya bikin ribut. ada kesepakatan Pak. Saya tidak hadir di dalam kesepakatan itu, Pak. Pak Pendeta hadir. Kesepakatan pertama saya tidak datang. Ya tapi yang kedua kan Bapak ada. Saya tidak setuju, Pak. Saya nggak ada Kenapa tidak Bapak sampaikan? Saya Bapak sampaikan. Kenapa Bapak tidak sampaikan? Nggak ditanggapi, Pak. Siapa bilang? Bapak dengar sendiri kan dari kejaksaan orang Nasrani. Pak Kapolres orang Nasrani. Kami nggak punya tempat lagi, Pak. Dilarang kami beribadah, Pak. Kami dalam dimarahin. Kami di sini lah di luar. Lihat di kita ada. Bapak tengoknya kan. Tolong lihat kita ada. Saya semua yang percaya lah. Udah. Yang syarik itu garong, yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, apalagi ini, kok mengambil alih? Ya mbok ngoco, bercermin sana. Madhab apa itu? Madhab garong. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.